Halo teman-teman semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Kali ini kita akan bahas sebuah film yang menceritakan awal mula bagaimana pedang legendaris Excalibur bisa menancap di atas sebuah batu. Dan hanya seseorang yang mempunyai hak atas pedang tersebut yang bisa mencabutnya. Film ini berjudul The Last Legion yang dirilis tahun 2007. Cerita ini tentang sebuah pedang dengan kekuatan dahsyat yang ditempa untuk sang penguasa Julius Caesar. Diwariskan secara turun-temurun sampai Caesar terakhir, yaitu Kaisar Tiberius. Saat kematiannya, pedang tersebut disembunyikan untuk menjaganya dari tangan manusia yang jahat. Selama beberapa generasi, pedang itu terbaring di tempat aman dan ditandai pentangle dengan tulisan di bawah tatapan mata Caesar. Seseorang yang bernama Ambrosius berkelana mencari keberadaan pedang tersebut dan mencari orang yang berhak untuk menggunakannya. Ia menyeberangi benua sampai ke jantung kekaisaran Romawi. Diperlihatkan satu pasukan yang telah bertugas selama 10 tahun di Afrika dipanggil pulang ke Roma untuk melindungi Caesar baru. Terlihat juga seorang anak yang bernama Romulus mengawasi mereka dari atas sebuah patung tinggi. Komandan pasukan yang baru pulang tersebut bernama Aurelius. Ia adalah orang yang dipercayai karena dianggap sebagai Roma sejati. Aurelius ditemani salah satu orang kepercayaannya yang bernama Vadrenus. Ketika mereka berdua sedang berbincang-bincang, Romulus menyelinap masuk dan melihat pedang yang ada di sana. Tiba-tiba Aurelius kembali masuk dan mengambil pedangnya dari Romulus, sambil mengatakan bahwa di Alexandria siapa saja yang mencuri akan dipotong tangannya. Romulus kemudian memohon, tapi Aurelius tetap memanggil anak buahnya yang bernama Batiatus untuk menghukum Romulus. Hukuman itu dilakukan di tempat umum. Namun sesaat sebelum dilakukan, Romulus bersumpah bahwa ia bukan pencuri dan hanya ingin melihat pedang tersebut. Mendengar hal itu, Aurelius yang masih menganggap bahwa Romulus adalah pencuri dan anak jalanan, ia dengan tegas mengatakan bahwa ia adalah komandan kerajaan yang ingin kejujuran dari Romulus. Dan Romulus menjawab bahwa ia tidak berbohong padanya. Sambil menatapnya, Aurelius meminta Romulus untuk datang 10 tahun lagi dan membebaskannya. Tiba-tiba seorang berpakaian putih datang dan menyindir Aurelius. Ia tidak mau mengenalkan diri. Sejatinya, dia adalah guru Romulus yang bernama Ambrosius. Aurelius yang menganggap Ambrosius hanya seorang filsuf kemudian menyuruhnya untuk pergi. Namun jawaban Ambrosius dianggap tidak pantas sehingga anak buahnya yang bernama Demetrius menegurnya. Kemampuan Ambrosius membuat mereka terkejut. Tanpa sengaja, mereka melihat sebuah tanda pentangle di dada Ambrosius. Melihat Ambrosius pergi begitu saja, Demetrius pun penasaran. Terlihat Ambrosius dan Romulus memasuki istana kekaisaran. Seorang senator bernama Nestor menyuruh mereka berdua pergi dari sana untuk memberikan jalan bagi rombongan tamu yang datang. Tamu tersebut bernama Odoacer, yaitu komandan pasukan Goth yang telah beraliansi selama 10 tahun dengan Roma. Odoacer menemui Orestes sebagai perwakilan dari kekaisaran. Odoacer menginginkan hak 1/3 dari wilayah Roma menjadi miliknya. Di sisi lain, Ambrosius dan Romulus mengintip dan mendengarkan percakapan dari balik sebuah jendela tembok. Tentu saja, Orestes mempertanyakan hak yang dimaksud Odoacer. Odoacer mengintimidasi Orestes bahwa 1/3 wilayah adalah sebagai bukti kelanjutan kerjasama dan menjamin Caesar baru tidak akan lengser dari tahtanya. Orestes yang tidak pernah menjanjikan menolaknya dengan tegas. Dan pertemuan pun tidak berlangsung lama. Selepas pertemuan itu, terlihat seorang perempuan menyambut Romulus. Ia adalah ibu dari Romulus. Tak lama kemudian, Orestes datang dan menegur Ambrosius karena telah membawa Romulus keluar tanpa perlindungan. Orestes adalah ayah dari Romulus. Sampai di sini diketahui bahwa Romulus mempunyai darah Caesar dari garis keturunan ibunya. Dan otomatis, Romuluslah Caesar baru yang dimaksud oleh Odoacer. Tiba di mana Romulus diangkat secara resmi menjadi Caesar. Aurelius dan Vadrenus yang baru sadar siapa sebenarnya Romulus terlihat kaget dan serba salah dibuatnya. Selesai acara pengangkatan, Romulus bertanya pada ibunya,
Jika ia telah menjadi orang yang paling berkuasa, kenapa ia tidak bisa tinggal di luar pada hari di mana ia diberi mahkota? Romulus yang masih polos berpikir tidak mungkin ada orang yang berani melukainya. Ambrosius pun menjawab dengan lugas bahwa orang seperti Odoacer bisa melakukannya. Orestes yang mendengar itu langsung menimpalinya. Ia pun menegur Ambrosius untuk tidak mencampuri urusan negara. Orestes kemudian memecat Ambrosius sebagai guru dari Romulus dan meminta jangan pernah kembali lagi ke sana. Romulus kemudian diperkenalkan pada Aurelius yang bergelar Nova Invicta atau tak terkalahkan. Dikatakan bahwa Aurelius akan menjadi pemimpin perlindungan pribadi Caesar. Entah kenapa Romulus sepertinya masih penasaran ingin melihat pedang Aurelius. Setelah itu ia menegaskan jika Aurelius akan melindunginya sampai nafas terakhir. Terlihat sepertinya Romulus membalikkan kata-kata Aurelius ketika di mana ia hampir kehilangan tangannya. Thank you. Ambrosius yang telah dipecat diantar Aurelius bersama prajuritnya sampai ke gerbang. Dari percakapan mereka di depan gerbang, terkuaklah alasan kenapa Ambrosius dipecat. Rupanya Ambrosius dianggap memasukkan ide-ide baru yang dianggap Orestes berbahaya untuk Caesar. Sebelum pergi, Aurelius mengancam jika ia melihat Ambrosius masih terlihat di Roma, maka ia akan menjadi sasaran pedangnya. Di suatu malam ketika Romulus sedang tidur, terdengar teriakan pasukan Goth yang mengkhianati dan menyerang mereka. Terlihat pasukan Goth dengan jumlah banyak mulai mengepung dan melakukan penyerangan. Gerbang benteng pun berhasil dibobol. Pertempuran tidak seimbang pun terjadi. Sangat disayangkan dalam pertempuran tersebut, Aurelius sebagai komandan pasukan malah berhasil dilumpuhkan. Tak ketinggalan, Orestes pun keluar dan ikut berjibaku. Namun wakil komandan Goth yang bernama Wulfila berhasil merobohkannya. Tak lama kemudian, ibu Romulus pun ikut menjadi korban. Wulfila yang diperintahkan untuk menangkap Romulus hidup-hidup berusaha mengejar dan menangkap Romulus. Aurelius tersadar dari pingsannya. Ia yang telah kehilangan jejak Romulus bertemu dengan Nestor. Nestor kemudian mengatakan bahwa anak buah Aurelius ditahan dan kemungkinan besar akan dieksekusi sebagai contoh bagi orang yang melawan Odoacer. Di sisi lain, Odoacer yang telah mengambil alih tahta bertemu dengan duta besar dari Konstantinopel. Ia meminta duta tersebut supaya Konstantinopel mengakui kekuasaannya dan seluruh wilayah jajahan Roma. Sang duta besar merasa itu bukan kewenangannya dan akan menyampaikannya pada kaisar mereka. Tak lama setelah itu, Romulus yang ternyata sudah tertangkap dibawa menghadap Odoacer. Wulfila menyarankan kepada Odoacer untuk segera membunuh Romulus. Odoacer kemudian menguji Romulus dengan pertanyaan dan menggunakan pedangnya sebagai cermin. Apakah Romulus melihat dirinya sendiri sebagai anak-anak atau sebagai Caesar? Melihat keberaniannya, sudah bisa dipastikan dia melihat dirinya sebagai Caesar. Jawaban tersebut sudah cukup bagi Odoacer untuk mengeksekusinya. Tiba-tiba Ambrosius datang. Ia mengatakan bahwa Odoacer membuat kesalahan. Apabila eksekusi itu dilakukan, maka akan membuat Romulus menjadi martir. Dengan menggunakan triknya, ia memperlihatkan sebuah burung gagak sebagai tanda buruk yang akan terjadi jika eksekusi tetap dilakukan. Ia juga menambahkan bahwa rakyat tidak akan hormat pada Odoacer karena takut dengan seorang anak kecil. Kata-kata yang mengandung kebenaran ini langsung membuat Odoacer membatalkan hukuman tersebut. Wulfila yang ngotot tidak setuju malah kehilangan jarinya karena dianggap membangkang perintah seorang raja. Setelah mengetahui orang berbaju putih itu adalah Ambrosius yang terkenal, Odoacer mengambil keputusan untuk mengasingkan Romulus ke Pulau Capri dan memerintahkan Wulfila menjadi penjaga penjaranya sebagai hukuman tambahan. Aurelius yang sedang menyusun rencana dengan Nestor dikagetkan dengan kedatangan duta besar dari Konstantinopel. Aurelius mendapatkan informasi dari sang duta mengenai keberadaan Romulus. Rupanya selama ini Nestor adalah sekutu bagi duta besar Konstantinopel.
Sang duta besar mendukung upaya penyelamatan Romulus dan berjanji akan memberikan perlindungan apabila Romulus telah bebas. Aurelius kemudian bersiap untuk membebaskan anak buahnya yang tertangkap. Ternyata ia diberikan bantuan salah satu pelindung duta besar untuk menemaninya. Di tengah jalan, mereka berdua membuat rencana di mana Aurelius menyamar menjadi prajurit God dan sang pelindung duta besar menjadi tahanannya. Aurelius datang tepat waktu di mana anak buahnya akan dieksekusi. Anak buah Aurelius yang melihatnya langsung mengenalinya. Sang pelindung berpura-pura melawan Aurelius dan meloloskan diri. Rupanya ini pancingan supaya prajurit God mengejarnya. Dengan sigap, Aurelius membebaskan anak buahnya. Sedangkan sang pelindung yang dikejar prajurit God menunjukkan kehebatannya. Sementara itu di sisi lain, Romulus dibawa ke pengasingan ke Pulau Capri. Terlihat bangunan yang sangat besar di pulau tersebut. Sebenarnya bangunan itu dibangun oleh leluhur Romulus sendiri, yaitu Kaisar Tiberius. Kembali ke Aurelius yang sedang beristirahat di pinggir sungai. Ia hanya melihat pakaian sang pelindung duta besar berada di pinggir sungai. Aurelius pun terpukau ketika melihat sang pelindung duta besar ternyata adalah seorang perempuan dan mengaku bernama Mira. My name, Mira. Aurelius dan anak buahnya melanjutkan perjalanan dalam misi utamanya menyelamatkan Caesar ke Pulau Capri. Mira melepaskan penutup wajahnya dan melemparkannya. Anak buah Aurelius yang belum tahu bahwa ia adalah seorang perempuan menjadi bengong dibuatnya. Dengan mudah, akhirnya Mira mendapatkan perahu tersebut. Terlihat di penjara Pulau Capri, Ambrosius yang digantung di sebuah tiang secara tidak sengaja melihat sebuah tanda pentangle. Ia memanggil Romulus untuk pergi ke kuil untuk mencari sesuatu yang selama ini ia cari, yaitu pedang legendaris peninggalan Julius Caesar. Tak lupa, Ambrosius mengatakan pada Romulus supaya mencarinya sesuai arti tulisan, di bawah tatapan mata Caesar. Di saat yang bersamaan, Aurelius yang sudah sampai di Pulau Capri bersiap dan naik ke atas penjara. Mereka berencana untuk naik ke atas penjara melalui sisi tebing yang curam. Kembali ke Romulus yang jatuh ke ruang bawah tanah. Ia melihat sebuah patung leluhurnya di sana. Dan akhirnya, pedang sang legendaris pun ditemukan. Di sisi lain, Ambrosius yang melihat penjaga sedang tertidur berusaha melepaskan diri. Beruntung Ambrosius berhasil melepaskan diri. Jika tidak, maka Aurelius dan Mira yang kepergok penjaga mungkin bernasib lain. Dengan pedang di tangan, Romulus menyelinap masuk ke kamar Wulfila untuk membunuhnya. Namun percobaan itu gagal, dan Romulus pun lari. Aurelius yang baru saja naik bersama Mira langsung ketahuan. Aurelius menyerahkannya pada Mira, sedangkan ia bergegas masuk untuk mencari Romulus. Romulus hampir terbunuh apabila Aurelius tidak datang tepat waktu. Tak lama berselang, Wulfila datang dan langsung menyerang Aurelius. Anak buah Aurelius yang lain juga telah sampai di atas. Mereka langsung dikurung anak buah Wulfila. Sebagai prajurit terlatih, tak butuh waktu lama bagi anak buah Aurelius ini untuk mengalahkan musuhnya. Singkat cerita, anak buah Aurelius yang sudah menemukan Romulus melarikan diri melalui terowongan menuju laut. Sedangkan Aurelius yang masih di atas harus bertarung kembali. Mira yang khawatir dengan Aurelius datang kembali membantunya.
Namun lawan yang datang semakin banyak. Mengetahui bahwa Romulus sudah aman, Aurelius memutuskan untuk pergi dari sana. Selepas kejadian itu, Wulfila baru mengetahui jika pedang legendaris telah ditemukan oleh Romulus. Aurelius kemudian membawa Romulus menemui Nestor dan duta besar Konstantinopel. Seperti yang disepakati sebelumnya bahwa Romulus akan mendapatkan perlindungan dari Kaisar Konstantinopel. Namun kemudian Nestor memberitahukan bahwa Kaisar Konstantinopel tidak akan memberikan perlindungan seperti yang dijanjikan. Ia juga memberitahu bahwa saat ini semua komandan pasukan Roma telah bergabung dengan Odoacer, kecuali pasukan Legion ke-9 yang berada jauh di Britania. Dari percakapan selanjutnya, Aurelius mencurigai bahwa Nestor juga sudah berkhianat. Benar saja, Aurelius yang baru keluar dari tenda langsung diserang. Comrades, we're all Romans! Terlihat Nestor melarikan diri ke arah pantai. Namun Aurelius tidak membiarkannya begitu saja. Hampir saja Aurelius dihabisi sang duta besar apabila Mira tidak datang membantunya. Malamnya mereka membuat rencana baru setelah gagal mendapatkan perlindungan dari Konstantinopel. Mereka kemudian merencanakan untuk menyeberang ke Britania demi mencari legion Roma terakhir, yaitu Legion ke-9. Singkat cerita, mereka telah sampai ke Britania. Namun mereka menemukan jejak-jejak desa yang hancur. Ambrosius yang aslinya adalah dari Britania mengetahui bahwa semua itu adalah perbuatan Vortigern yang telah memberi cap pentangle di dadanya. Akhirnya mereka menemukan benteng yang dipakai oleh Legion ke-9. Namun mereka tidak menemukan siapapun di sana. Tak lama kemudian, serombong orang yang mengaku petani mendatangi mereka. Setelah mengetahui siapa sebenarnya Aurelius, petani tersebut baru berterus terang bahwa dia bernama Flavius, yaitu Jenderal Legion ke-9. Selama ini, Flavius merasa Roma membuang mereka, sehingga Flavius dan para prajuritnya memutuskan untuk tinggal di sana sebagai rakyat biasa. Flavius juga menceritakan tentang Vortigern, yaitu Raja Anglia yang ingin menaklukkan semua Britania. Tapi Vortigern tidak pernah mengganggu mereka karena dia tahu bahwa mereka bukanlah petani biasa. Kembali ke Wulfila yang menyusul ke Britania. Ia mendatangi Vortigern untuk mencari Romulus yang telah mendapatkan pedang tersebut. Ternyata justru Vortigern menginginkan pedang tersebut sejak lama. Maka dibuatlah kesepakatan di antara mereka. Vortigern akan mendapatkan pedang itu, sedangkan Wulfila menginginkan Romulus. And the man? The man is mine. This blade. Malamnya Ambrosius menceritakan tentang asal-usul pedang tersebut. Pedang api itu rupanya terbuat dari batu api yang jatuh ke bumi dan membeku di pegunungan es sehingga menjadi besi. Seorang dari Kalibi membentuknya menjadi sebuah pedang selama 3 hari 3 malam tanpa istirahat. Sisi tajamnya ditusukkan ke darah singa dan mengukir tanda pentangle di gagangnya sebagai tanda simbol takdir dan kebenaran. Do you know this place? Lalu kemudian Ambrosius membawa Romulus ke sebuah tempat rahasia. Dia bercerita bahwa Vortigern menginginkan pedang legendaris tersebut sejak lama. Ia menyiksa Ambrosius untuk mengatakan kebenaran pedang tersebut. Disinilah Ambrosius mendapatkan cap pentangle di dadanya. Vortigern mulai mencari keberadaan Romulus. Ia mulai mengatur strategi dengan melakukan intimidasi terhadap warga desa untuk menyerahkan Romulus. Sebagian warga yang menjadi korban menginginkan Romulus untuk segera pergi dari perkampungan mereka. Romulus akhirnya angkat bicara dan mengerti kekecewaan mereka, terlebih kekecewaan terhadap Roma. Untuk itu, ia akan menyerahkan diri pada Vortigern. Satu orang dari mereka mengatakan pada Flavius bahwa Romulus adalah kaisar mereka. Tapi Flavius tetap diam. Aurelius kemudian mengatakan bahwa ia akan bertempur melawan Vortigern bersama anak buahnya di benteng. Dengan penuh hormat, dia mengatakan siapapun warga di sana, baik yang ikut maupun yang tidak, dia tetap menganggap semua warga adalah saudara. Menjelang keberangkatan ke benteng, terlihat sebuah adegan romantis di mana Romulus diberikan sebuah baju perang oleh anak gadis yang disukainya, yaitu Igraine.
Singkat cerita, pertempuran pun dimulai. Sayang, dalam pertempuran tersebut, Demetrius jatuh dari benteng dan pingsan. Batiatus mencoba menyelamatkannya. Namun kehebatan Batiatus di medan pertempuran pun harus berakhir di tangan Wulfila. Tiba-tiba mereka melihat kedatangan warga desa yang dipimpin Flavius lengkap dengan seragam kebesaran Legion ke-9. Aurelius dan anak buahnya kembali bertempur dengan semangat. Di sisi lain, Ambrosius bertempur mati-matian dengan Vortigern. Hingga di mana ia berhasil membuka topeng Vortigern dan menghabisinya. Kematian Vortigern membuat semua pasukannya mundur dan melarikan diri. Di akhir peperangan, Wulfila melihat sebuah kesempatan untuk menghabisi Romulus. Aurelius yang melihat hal tersebut langsung memacu kudanya untuk menyelamatkan Romulus. Pertempuran terakhir dua musuh bebuyutan ini pun terjadi kembali. Melihat Aurelius dalam keadaan kritis, Romulus kemudian mengambil pedangnya. Dan Romulus pun berhasil membalaskan dendam kematian orang tuanya. Romulus yang melihat Aurelius terluka memberikan semangat hidup padanya. Kemudian ia mengambil pedangnya sambil mengatakan bahwa ia titahkan tidak ada darah lagi dan tidak ada perang lagi sambil melemparkan pedang tersebut ke arah jurang. Dan pedang pun menancap di atas batu selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun kemudian, terlihat Ambrosius menceritakan semua peristiwa heroik tersebut pada seorang anak laki-laki. Dia menceritakan bahwa Aurelius menikah dengan Mira. Kemudian Romulus dikenal dengan julukan Pendragon dan menikah dengan Igraine. Si anak baru sadar bahwa Pendragon adalah ayahnya dan Igraine adalah ibunya. Sedangkan Ambrosius sendiri dikenal sebagai Merlin. Silahkan tebak nama si anak ini dan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.